Shalom Jemaat Anugerah Family, dimanapun Anda berada, saya percaya kita masih sehat, kita masih semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Walaupun hari ini kita dibatasi oleh PPKM darurat, sehingga seluruh ibadah onsite dialihkan menjadi ibadah online. Namun saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, hadirat Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sebelum beribadah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami akan beribadah Tuhan, kuduskan, sucikan hati kami, siapkan hati kami untuk menerima setiap pujian, penyembahan dan firman-Mu Tuhan. Walaupun ibadah kali ini masih dilaksanakan secara online, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu akan memberkati setiap kami yang melihat tayangan ini Tuhan akan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, tidak menyurutkan semangat kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena yakin Tuhan mau hadir di tempat saudara masing-masing berada saat ini. Haleluya. Hanya dekat padamu Tuhan kami merasakan tenang. Hanya bersama dengan Engkau kami rasakan cobaan-Mu. Dan kami mau itu Tuhan. Ada kekuatan baru mengalir dalam setiap pribadi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan hanya dekat Allahku Tuhan. Hanya dekat Allahku ada tenang Tuhan. Tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami. Hanya dekat padamu Tuhan Yesus Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatan kami. Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan ya Rabbi, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Dengan lembut, ku ingin selalu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, hadirat-Mu, yes. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ingin selalu Yesus, denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan sungguh indah. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, ku menyembah Yesus, Yesus, Kau yang terdahsyat. Haleluya. Kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu bekerja, memulihkan Yesus Tuhan. Iramanya sangka, ramanya sangka, inananana Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus, memulihkan. Kau jamah, Ciera waraya sangkara waraya sang, ina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 nna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 nna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 nna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 n
Kaya Yesus Sakaraya Sakar Iya nama raya Sakar. Terima kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan kita sembah Tuhan, kita sembah Yesus, kita sembah Yesus, haleluya. Oh, yeah, ku sembah kudus ya Rabb. Kuduslah Tuhan.
Tuhan. Puji nama Tuhan, yakin dan percaya sorak-sorai sukacita ada di antara saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri yang memungkinkan untuk bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, haleluya. Puja, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, sama-sama teriakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita bersorak haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan, yakin dan percaya sorak-sorai di antara saya dan saudara mengalir dimanapun Anda berada. Yesus, amin.
Puji nama Tuhan, tetap sorak-sorai dan sukacita tetap mengalir buat saya dan saudara. Yakin bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, dan kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Puji nama Tuhan.
kami persilahkan duduk dan kita kembali sembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, kami temukan kasih-Mu Tuhan, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama, Kau mendengar jawabku. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
sekarang-sekarang ini di masa pandemi, Tuhan izinkan setiap kita, mungkin ada satu di antara kita mengalami persoalan, tantangan. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjadi penolong, sebab Dia adalah penolong yang setia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus penolong yang setia. Sebab hanya Yesus penolong yang, haleluya, setia. Haleluya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami ada, kami sehat, kami diberkati Tuhan pada pagi hari ini, dan kami sudah menikmati hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami menjadi satu dupa yang harum yang dapat menyenangkan hati Tuhan.
Sebentar firman Allah dibentangkan oleh hambamu, urapi hambamu dan urapan yang sama juga mengurapi setiap kami dimanapun kami berada dan menikmati firman-Mu pagi hari ini. Tuhan menjamah hati kami supaya kami boleh menjadi tanah-tanah yang baik, siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah PPKM darurat ini. Tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi kita semua. Mari kita akan belajar dari kitab 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Tapi mari kita coba di dalam membacanya di dalam ayat 1 sampai 2 dahulu, baru nanti kita akan lihat di dalam ayat-ayat yang lain. Demikian firman Allah, 2 Tawari pasal 20 ayat 1 dan 2. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar firman Tuhan hari ini dan saya beri tema kemenangan Yosafat terhadap ancaman. Saudara, Yosafat seorang yang takut akan Tuhan. Di dalam 2 Tawari pasal 17 ayat 3-4 dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yosafat. Dia seorang yang mengikuti jejak nenek moyang mereka, leluhur mereka yang bernama Raja Daud. Dan dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Dia menuruti segala perintah-perintahnya Tuhan. Saudara, tetapi Tuhan izinkan Yosafat menghadapi masalah yang besar. Ada 3 kekuatan yang menyerang Yehuda pada waktu itu, menyerang Yerusalem. Yang pertama Bani Amon, Bani Moab dan sekelompok orang-orang pasukan Meunim. Mereka berkolaborasi untuk menyerang Yosafat. Saudara, tentu secara manusia, saudara, 3 bangsa ini sungguh besar. Tidak mungkin Yosafat dengan tentaranya bisa mengalahkan 3 kekuatan yang besar. Secara akal tidak mungkin 3 kekuatan bisa dikalahkan hanya dengan pasukan Yosafat yang mungkin terbatas. 3 bangsa menghadapi 1 bangsa tidak mungkin menang 1 bangsa. Itu secara logika. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang membuat ayat 3. Demikian firman Tuhan, Yosafat menjadi takut. Nah ini ketika terjadi persoalan di dalam kehidupan kita seringkali sama seperti Yosafat, menjadi takut. Apalagi di masa pandemi ini sudah banyak orang mengalami ketakutan karena pandemi ini. Saudaraku yang dikasihi, itu lumrah, itu wajar saudara. Jadi takut itu adalah manusiawi. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang penakut, saudara. Jadi beda takut dengan penakut atau ketakutan. Saudara, hari-hari ini iblis sedang menyebar roh ketakutan kepada setiap orang Kristen. Hati-hati saudara. Jangan kita dibuat takut oleh iblis. Karena ketakutan itu membawa kita untuk kita kalah. Kita akan mengalami kekalahan. Iman kita menjadi lemah. Iblis yang menang ketika gereja Tuhan mengalami ketakutan hari-hari ini. Saudara, takutlah akan Tuhan. Jangan takut dengan pandemi, jangan takut dengan COVID. Tapi takutlah akan Tuhan. Yosafat juga sempat mengalami ketakutan. Lalu ayat 3 berkata, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini langkah yang tepat saudara, di tengah-tengah ancaman,
di tengah-tengah persoalan yang besar yang melanda Yosafat ketika diserang oleh Amon, Moab, dan Meunim, maka Yosafat mengambil langkah yang tepat ketika mereka terancam, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, mencari Tuhan di tengah-tengah kesulitan tantangan yang kita hadapi, jangan lupa mencari Tuhan. Ya, saudara, yang pertama mencari Tuhan, yang kedua menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Saudara, mencari Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan yang saudara hadapi hari ini, carilah Tuhan. Cari hadirat Tuhan, cari firman Tuhan. Saudara, cari perkenanan Tuhan, wajahnya Tuhan. Saudara, ini yang dilakukan oleh Yosafat. Yang kedua, menyerukan supaya seluruh Yehuda berpuasa. Ingat dalam Matius pasal 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi doa dan berpuasa itu bisa menggerakkan hati Tuhan untuk turun, menolong, mujizat terjadi. Saya ingat ketika Ratu Esther, ya saudara, ketika saat itu Israel sedang akan dihukum gantung oleh namanya Haman. Esther dengan beberapa orang Yahudi saat itu berpuasa selama 3 hari 3 malam. Mereka berpuasa, merendahkan diri, berdoa. Karena bangsa Israel akan digantung, akan dihukum mati, termasuk Esther. Karena dia seorang Yahudi. Tapi sudah tahu nggak? Pada saat itu Tuhan membalikan keadaan. Karena mereka berdoa dan berpuasa. Akhirnya bukan Esther dan orang Yahudi yang digantung. Justru yang membuat tiang gantungan yang bernama Haman itu digantung, saudara. Tuhan bisa mengadakan pembalikan ketika umat Tuhan merendahkan diri dan berdoa. Apalagi di tengah-tengah saat ini PPKM darurat ini, saudara. Mari sebagai bangsa Indonesia kita tetap berdoa, stay at home. Berdoa di rumah, pray, stay at home. Berdoa di rumah masing-masing. Saya percaya gerakan doa at home di rumah akan menggerakkan kuasa Tuhan untuk datang, untuk memulihkan Indonesia dari pandemi ini. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Yang ketiga, Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Saudara, jangan lupa pertolongan dari Tuhan. Bukan kepada manusia, tetapi minta pertolongan kepada Tuhan. Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan Yosafat sungguh luar biasa. Mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, berpuasa, dan meminta pertolongan dari Tuhan. Banyak orang ketika terjadi kesulitan, minta pertolongan manusia, minta pertolongan dukun, orang pinter, paranormal. Saudara, stop hari ini, jangan lakukan itu. Sebagai orang percaya, mintalah pertolongan dari Tuhan, karena Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Yang kedua, saudara, Yosafat mendeklarasikan tentang kebesaran Tuhan. Kita bisa baca di dalam pasal 20 ini, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13. Ayat ini begitu panjang, tetapi saya singkat saja. Saudara, deklarasi Yosafat luar biasa. Deklarasi artinya kita sedang memperkatakan firman. Di dalam Yosua pasal 1 dikatakan bahwa perkatakanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Dan maka kita akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Saudara, di dalam ayat yang ke-6, saya bacakan demikian. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintahkan atas segala kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Saudara, ini dideklarasikan. Bukankah Engkau yang memerintahkan bangsa-bangsa?
keperkasaan ada di dalam tanganmu. Saudara. Jadi Yosafat sedang mendeklarasikan keperkasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa atas bangsa-bangsa di muka bumi, termasuk Moab, Amon, Meunim, tunduk kepada otoritas Allah. Itu yang dikatakan oleh Yosafat. Ayat 7, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Saudara, bukankah engkau Allah kami yang menghalau tanah ini? Tuhan punya kuasa untuk menghalau musuh-musuhnya. Katakan amin. Tuhan bisa menghalau pandemi ini. Tuhan bisa menghalau masalah saudara. Karena dia punya kuasa. Dia punya otoritas. Kita lompat ayat 9, demikian saudara. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar dan kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Coba perhatikan kalimat ini saudara, sungguh luar biasa. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, pedang, penghukuman, penyakit sampar. Rupanya pada zaman dahulu sudah ada penyakit sampar. Rupanya zaman dahulu sudah ada penyakit sampar saudara. Dan dia berkata, engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara, ini satu deklarasi yang luar biasa. Kata-kata kemenangan yang luar biasa. Yang Yosafat ucapkan di hadapan sesama orang-orang Israel pada waktu itu. Bangsawan yang berkumpul pada waktu itu. Saudara, saya belum cerita tentang bagaimana Yosafat mendeklarasikan kemenangan ini di hadapan seluruh bangsa Yehuda. Mereka mengajak istri, suami, anak-anak mereka berkumpul dalam satu tempat dan mereka berkata-kata dan mendeklarasikan kemenangan tadi. Saudara, itulah yang luar biasa. Jadi kita perlu mendeklarasikan kemenangan. Kita perlu berkata-kata, memperkatakan firman Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, kesulitan, jangan lupa perkatakanlah firman. Dan saya percaya firman itu akan hidup dan akan menolong kita sekalian. Saudara, ketika mereka mendeklarasikan kemenangan saudara, maka ada jawaban dari Tuhan. Saudara, di dalam pasal ini saudara, ada seorang yang bernama Yahasiel bin Zakaria, itu terdapat di dalam pasal 20 ayat yang 14 ya. Yahasiel ini adalah seorang nabi Tuhan, seorang Lewi yang dihinggapi oleh Roh Allah, dipakai oleh Allah untuk bernubuat, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda, kepada Yosafat ya. Dan saya percaya saudara ini adalah berasal dari Tuhan. Saudara, apa yang disampaikan oleh saudara Yahasiel ini, saudara, apa yang disampaikan itu adalah berwujud jawaban dari Tuhan. Jadi jawaban Tuhan dinyatakan melewat hamba Tuhan ini. Lewat Roh Allah yang berkuasa atas orang ini. Saudara, apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosafat? Ayat yang ke-15 demikian berkata, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Apa jawaban dari Tuhan lewat Yahasiel ini? Saudara, apa jawaban dari Tuhan? Yosafat, jangan kamu takut dengan laskar yang besar ini. Amon, Moab, dan Meunim. Jangan kamu takut. Sebab Tuhan yang akan berperang. Bukan kamu yang berperang.
tetapi Tuhan Allah yang akan berperang. Wah saudara, betapa senangnya saudara. Yosafat mendengarkan kata-kata dari Tuhan, firman Allah, lewat nabinya yang diurapi Tuhan. Jangan takut. Tadi Yosafat sempat takut saudara, ketika menghadapi pasukan yang besar, laskar yang besar. Tetapi jawaban Tuhan, jangan kamu takut. Bukan kamu yang menghadapi, tetapi Allah sendiri. Saudara seringkali ketika ketakutan terjadi, mari saudara percayalah kepada Tuhan. Saudara berdoa, memohon pertolongan Tuhan, deklarasikan kemenangan, katakan firman Allah, maka di situ pasti ada jawaban dari Tuhan. Ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berkata-kata tentang firman, disitulah Tuhan akan bekerja. Saudara, kemudian apalagi saudara yang hambanya sampaikan? Saudara, ini juga jawaban dari Tuhan. Ya. Ayat yang ke-18, ayat 17 demikian, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan yang kedua. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Lihatlah bagaimana Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Artinya saudara, serahkan semua kepada Tuhan. Bukan kita yang berperang. Saudara, saya ingat di dalam Keluaran 14 ayat 14. Bukan kamu yang berperang. Kamu akan diam saja. Tetapi Allah yang berperang ganti kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara, Allah sanggup, saudara, melakukan. Allah sanggup, saudara, menghalau segala musuh-musuh kita. Bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang. Saudara, firman Tuhan mengatakan, tidak usah kamu bertempur. Tuhan yang bertempur. Hari ini serahkanlah semua persoalanmu kepada Tuhan. Kalau kita takut, serahkanlah segala ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Dia yang bertindak atas kita. Bukan kita yang bertindak, tetapi Tuhan yang bertindak atas kita. Ada 3 tindakan Yosafat ketika dia mendengar nubuatan dari Nabi Tuhan. Ya, maka Yosafat melakukan tindakan 3 hal. Yang pertama, dalam ayat 18, Yosafat dikatakan dalam ayat ini, berlututlah Yosafat sampai dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, Yosafat mengajak seluruh penduduk Yehuda untuk berlutut kepada Tuhan sampai mukanya ke tanah. Artinya berdoa dan merendahkan diri kepada Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, bangsa kita sedang prihatin. Biarlah kita banyak berdoa, merendahkan diri kepada Tuhan. Saya mendengar tadi dari edaran Menteri Agama, ya, pray from home, berdoa dari rumah, mulai besok Minggu, saudara. Gereja kita juga akan melakukan hal yang sama, berdoa, pray from home, berdoa dari rumah masing-masing. Ketika kita di lockdown, ketika kita, saudara, tidak bisa beribadah onsite, apa yang kita lakukan? Berdoa, berdoa menyembah Tuhan, from home, dari rumah. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan sebagainya. Saya percaya ketika kita berdoa, menyembah Tuhan, maka Tuhan memang berperang, menggantikan kita. Dia akan bertempur, dan kita melihat kemenangan akan terjadi. Saudara, demikian juga Yosafat, dia bertekuk lutut, menyembah Tuhan. Yang kedua, penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan, dan menyembah kepada Tuhan. Yang ketiga, kemudian orang-orang Lewi dari Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saudara, Yosafat memilih orang-orang yang terbaik untuk memuji Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian. Saudara,
dengan suara yang nyaring. Kalau sekarang mungkin paduan suara begitu ya, kantata akbar. Dengan suara nyaring memuji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ada paduan suara. Ini memang peperangan yang berbeda. Bukan peperangan dengan senjata. Tapi peperangan dengan doa, penyembahan, dan pujian. Saya percaya di dalam pujian, penyembahan, dan doa ada kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Saudara, poin yang terakhir adalah Tuhan memberi kemenangan kepada Yosafat. Saudara, di dalam ayat yang ke-20, saudara, saya bacakan demikian. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hei Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosafat mengatakan percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada nabi-nabi Tuhan. Kepada hamba-hamba Tuhan. Maka kamu akan berhasil. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Hari ini apapun masalah saudara, percayalah. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa dia sanggup dengan iman. Percaya. Maka disitulah mujizat akan terjadi atas kita. Yang kedua, saudara, ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, mengangkat orang-orang yang akan menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan dalam pakaian kudus semarak, dan waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yosafat mengangkat orang-orang yang dipilih tadi untuk menyanyikan nyanyian pujian. Oh saudara, luar biasa, mereka menyanyikan pujian dengan nyaring, dengan lantang. Mereka bersorak-sorak, ada semarak. Dan mereka menyanyikan satu pujian, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini yang dinyanyikan oleh mereka. Luar biasa. Dan ini menjadi pujian yang sering kali kita nyanyikan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Suara mereka berteriak. Mereka menyanyikan nyanyian pujian dengan begitu semarak. Dengan luar biasa. Oh haleluya. Kuasa pujian dinyanyikan. Haleluya. Dan mereka menyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan pujian, dengan musik. Saudara, apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Kita baca ayat 22. Ketika mereka, perhatikan ayat ini, ketika mereka mulai bersorak-sorak, menyanyikan nyanyian pujian, dibuatnyalah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari penduduk Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Oh haleluya. Puji Tuhan. Ketika bangsa umat pilihan Tuhan. Saudara, Yosafat dengan orang-orang Yehuda. Mereka bersorak-sorai. Menyanyikan puji-pujian. Maka Tuhan saat itu melakukan penghadangan terhadap Bani Amon, Bani Moab dan orang-orang penduduk Seir. Mereka dihadang oleh Tuhan. Bukan Yosafat yang menghadang. Bukan tentara Yosafat yang menghadang. Tetapi Allah menghadang pasukan musuh yaitu Amon, Moab dan penduduk Seir. Mereka dihadang oleh Tuhan. Dan mereka semua terpukul kalah. Saudaraku yang dikatakan kemenangan yang luar biasa. Bukan Yosafat yang berperang. Tetapi Tuhan yang berperang. Hari ini percayalah. Ketika Bapak Ibu menyanyikan puji-pujian, sorak-sorai kemenangan, sukacita Allah terjadi, menyembah Tuhan dan berdoa, Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Mazmur pasal 20 ayat 6 dan 7. Saudara, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Bukan itu saja saudara. Dalam ayat yang ke-23, saudara, mereka saling bunuh-membunuh antara orang Bani Amon, Bani Moab, orang-orang Seir. Mereka anggap itu musuhnya. Mereka saling bunuh-membunuh.
Saudara, Tuhan mengacaukan barisan mereka. Mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Siapa yang membuat ini? Harusnya Yosafat dengan pasukan, dengan orang-orang Yerusalem, Yehuda yang dibunuh. Tapi justru antara orang Amon, Moab, Sir, mereka justru saling membunuh. Tuhan yang bertindak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan yang bertindak. Mereka saling membunuh teman sendiri. Karena Tuhan melakukan penghadangan. Di dalam ayat 24. Sehingga bangkai-bangkai jenazah itu berkeletakan. Menumpuk, berhamburan, saudara. Ada di tanah dan tidak ada satupun yang terluput. Saudara, kita lihat dalam ayat yang ke-24. Saudara, maka bangkai-bangkai itu bergelimpangan. Artinya mereka semua mati. Karena apa? Saling bunuh-membunuh. Kita melihat kuasa Tuhan begitu luar biasa. Akhirnya di dalam ayat 25, Yosafat mengambil jarahan barang-barang dari mereka. Ada ternak, ada barang berharga, ada pakaian, ada makanan. Saudara, ini tanda kemenangan sampai mereka mengumpulkan berkat itu 3 hari lamanya. Hari yang keempat mereka berkumpul di tempat itu. Mereka berkumpul di tempat itu yang disebut dengan lembah pujian. Oh haleluya. Endingnya adalah sukacita, kemenangan, lembah pujian terjadi ketika umat Tuhan mengalami kemenangan, maka kita memuji Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, saudara jangan kita tinggal dalam kesedihan. Yang sakit percayalah dengan sukacita, sorak-sorai, memuji Tuhan. Engkau akan disembuhkan Tuhan. Hari ini yang punya persoalan dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, memuji Tuhan, bersorak-sorai, berdoa. Rendahkan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak atas kamu. Bukan kita yang bertindak, tetapi Tuhan yang melakukan penghadangan. Kita dibuat oleh Tuhan menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku, oh, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, oh, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah, ku sembahkan Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, memberi kemenangan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, tinggikan, ku sembahkan, ku sembahkan. Haleluya, Yesus memberi kemenangan. Yesus, oh. Haleluya, haleluya, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, ku sembahkan. Haleluya, ramaya 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 ramasyarabaya. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada kemenangan. Kami tidak takut dengan apapun yang terjadi, sebab Tuhan beserta dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami Tuhan, memampukan kami, membawa umat-Mu masuk di dalam kemenangan, masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati jamahan-Mu. Haleluya, Engkau hadir, Tuhan menjamah, Tuhan menjamah. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Ramas. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Ramas. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, takaya Lamas. Ya Rama, ya Lamas, ya Lamas. Terima kasih Tuhan. Ya Rama, ya Lamas, Ina Rama, ya Ramas, Rama. Ina Rama, ya Rama, takaya Ramas. Terima kasih. Haleluya, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Ramaya, 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 ramaya. Jamah, ramah, jamah. Jamah setiap kami, jamah kami Tuhan, jamah kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala ketakutan dihancurkan dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi. Oramatakarabatakara. Syarabatakarabatakarabatakarabat, syarabatakarabatakarabatakarabat. Syarabatakarabatakarabat. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, syarabat. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini dimanapun kami ada. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kemenangan, kasih. Tuhan berikan kepada kami. Kami akan menang seperti Yosafat, mengalahkan
musuh-musuhnya, sebab Engkau beserta dengan kami. Bukan dengan kuat gagah kami, tetapi dengan kuasa pujian, dengan doa. Oh haleluya, mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan, hari ini apapun yang terjadi atas kami, atas bangsa ini, Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Kemenangan demi kemenangan terjadi atas umat-Mu. Kemenangan dalam pekerjaan, kemenangan di dalam keluarga, rumah tangga, dalam segala bidang, diberkati, dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Alami kemenangan, alami mujizat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh PPKM darurat ini. Kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh PPKM ini. Sebab kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, keluarga kami, dimanapun kami ada. Tuhan jamah kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah live streaming ini, online ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Berkati dan turunkan berkat Abraham, Ishak, Yakub di dalam keluarga, rumah tangga, ekonomi, keuangan, kesehatan kami. Diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan apa yang telah kami lakukan lewat ibadah ini, yang telah mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mengembalikan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Sesuai dengan janji Tuhan atas kami. Jaga lindungi kami, jaga imun kami, jaga iman kami. Tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sumber kemenangan.